Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A3 ingin mempresentasikan tentang kelembagaan perpustakaan sekolah. Nah, langsung saja untuk penjelasan pertama akan disampaikan oleh Saudari Elsa. Dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi perpustakaan. Secara umum, struktur organisasi perpustakaan berarti rancangan kerangka yang digunakan untuk menunjukkan posisi dan tugas kerjanya. Secara umum, tujuan organisasi digunakan untuk memudahkan identifikasi pekerjaan dalam suatu kerangka tersebut. Adapun jenis-jenis struktur organisasi perpustakaan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, struktur organisasi perpustakaan berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya terdiri atas yang tertera dalam slide di atas. Pada bagian KTU biasanya mengurusi tentang kepegawaian, keuangan, administrasi, dan perlengkapan. Kemudian dalam bagian layanan teknis mengurusi perihal pengadaan, pengolahan koleksi, dan juga perawatan koleksi. Dalam layanan pengguna mengurusi urusan sirkulasi, referensi, dan pengelolaan tandon atau cadangan khusus. Kemudian ada juga bagian penelitian dan pengembangan serta bagian kerjasama. Umumnya, struktur organisasi berdasarkan fungsi ini dipakai dalam susunan perpus perguruan tinggi Indonesia, bahkan dalam beberapa perpustakaan daerah juga. Yang kedua yaitu struktur organisasi berdasarkan subjek. Umumnya bersifat terbuka dan tersedia ruangan studi yang berdekatan dengan rak buku. Maksudnya di sini dalam dalam perpustakaan ada tempat di mana rak buku itu dikelompokkan dalam satu tema khusus. Misal biasanya di perguruan tinggi atau di perpus-perpus lainnya dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu bagian khusus humaniora dan bagian khusus ilmu-ilmu sosial serta bagian khusus pengetahuan dan teknologi. Nah, di dalam bagian-bagian tersebut biasanya disediakan ruangan studi ataupun meja. Jadi kita bisa sambil belajar di situ yang berdekatan dengan rak buku yang disediakan. Dalam struktur organisasi ini biasanya juga ditambah lagi bagian umum seperti bagian referensi, sirkulasi, dan pengadaan koleksi. Kemudian selanjutnya, berdasarkan kawasan. Struktur organisasi berdasarkan kawasan ini lazim digunakan dalam perpustakaan umum yang menganut kawasan. Biasanya digunakan di perpustakaan umum daerah seperti itu. Lah, dalam strukturnya ada kepala perpustakaan, kemudian perpustakaan pusat, perpustakaan cabang, dan perpustakaan keliling. Karena biasanya perpustakaan berdasarkan kawasan itu pasti memiliki perpustakaan pusat. Lah, jenis struktur organisasi perpustakaan ini juga ada di perguruan tinggi. Misalnya ada perpustakaan pusat, yaitu perpustakaan universitas. Lah, untuk perpustakaan cabangnya dibuatlah perpustakaan departemen, misalkan perpustakaan fisika atau perpustakaan kedokteran seperti itu. Selanjutnya yaitu berdasarkan pemakai. Perpustakaan berdasarkan struktur organisasi perpustakaan berdasarkan pemakai yang tertera seperti di slide itu biasanya terdapat ruangan-ruangan khusus. Misalnya dalam perguruan tinggi itu dikelompokkan menjadi
program studi S1, S2, S3 seperti itu. Nah, untuk pada perpustakaan umum sendiri terdapat ruangan khusus anak, ruangan khusus tunanetra, atau berdasarkan kelompok ekonomi sosial tertentu. Selanjutnya yaitu struktur organisasi perpustakaan berdasarkan jenis dokumen. Struktur organisasi perpustakaan berdasarkan jenis dokumen ini banyak digunakan perpustakaan nasional dan daerah. Pola struktur berdasarkan jenis dokumen dibagi menjadi bagian buku, bagian peta, majalah, film, dan bagian koleksi terbitan pemerintah. Adapun pada setiap bagiannya bertanggung jawab atas pengadaan, pengkatalogan dan klasifikasi serta jasa layanan. Maksudnya bahwa di sini itu tidak ada bagian khusus pengadaan dan layanan. Jadi bagiannya sudah pada bagian buku, bagian peta. Nah, pada bagian buku itu juga bertanggung jawab atas pengadaan, pengkatalogan, klasifikasi dan jasa pelayanan bagi pemakai yang mengunjungi bagian buku tersebut, seperti itu. Demikian juga bagian lainnya. Nah, biasanya pada perpus perguruan tinggi dan umum terdapat ruang khusus skripsi, tesis, disertasi, majalah, jurnal, audiovisual, dan ruang multimedia. Slide selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pola struktur organisasi perpustakaan. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan kan bahwa struktur organisasi itu terbagi menjadi 5. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pola struktur organisasi perpustakaan adalah tujuan perpustakaan, jenis pemakai, jenis dokumen, keadaan gedung perpustakaan, personel perpustakaan, serta bantuan keuangan. Terima kasih. Langsung saja sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata kerja perpustakaan sekolah. Sebelum masuk ke tata kerja, perlu kita ketahui tujuan dari perpustakaan itu sendiri. Yang pertama, perpustakaan nasional di samping melayani masyarakat juga mempunyai fungsi lain, yaitu sebagai perpustakaan deposit. Yang kedua, perpustakaan perguruan tinggi melayani masyarakat khusus suatu perguruan tinggi, yaitu mahasiswa. Kemudian, perpustakaan khusus melayani suatu kelompok masyarakat homogen yang mempunyai minat kebutuhan akan informasi khusus, biasanya terdapat di perpustakaan yang terdapat difabel di dalamnya. Kemudian, perpustakaan umum melayani seluruh lapisan masyarakat. Kemudian, perpustakaan sekolah yang melayani masyarakat khusus suatu sekolah, yaitu siswa. Selanjutnya, tugas pokok perpustakaan. Yang pertama yaitu menghimpun bahan pustaka yang meliputi buku dan non-buku sebagai sumber informasi yang dilakukan dengan cara membelah, meminta, atau menerima sebagai hadiah, tukar-menukar, atau titipan. Kemudian, mengolah dan merawat pustaka yang meliputi tugas-tugas mencatat pustaka dalam buku induk, mengklarifikasi pustaka, membuat katalog untuk alat telusur, memberi label buku sebagai sandi tempat penyimpanannya, mengatur buku di rak atau almari, menyusun kartu katalog, dan merawat pustaka supaya tidak mudah rusak atau hilang. Kemudian selanjutnya, memberikan layanan bahan pustaka. Koleksi yang sudah selesai diolah disajikan kepada pengguna perpustakaan untuk dimanfaatkan. Jadi, setelah ada pengolahan dan penghimpunan, kemudian diberikanlah bahan itu dalam perpustakaan itu supaya dipakai untuk masyarakat perpustakaan. Kemudian rincian kegiatan kerja perpustakaan. Yang pertama, kegiatan kerja dilakukan perpustakaan sangat bervariasi. Namun demikian, pada dasarnya rincian kerja tersebut adalah sama. Yang membedakan itu
hanya jenis perpustakaan, sehingga mengibatkan sistem kinerja di setiap perusahaan itu berbeda. Misal perpustakaan daerah, perpustakaan perguruan tinggi, dan perusahaan sekolah itu akan berbeda sistemnya. Kemudian selanjutnya pengelompokan kegiatan kerja. Nah, pada pengelompokan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, kelompok pembinaan koleksi adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan bahan pustaka meliputi pengadaan, pengolahan, dan perawatan. Kemudian B, kelompok pelayanan, yaitu semua kegiatan kerja yang berhubungan dengan jasa layanan, meliputi layanan peminjaman pustaka, layanan referensi. C, kelompok administrasi, yaitu semua kegiatan kerja yang berhubungan dengan administrasi kantor di luar kegiatan kepustakawan. Jadi dalam kinerja atau kelompok tata kerja perpustakaan itu terbagi menjadi 3, yaitu pembinaan, pelayanan, dan administrasi. Cukup sekian, terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara pendirian perpustakaan. Ada 5 tata cara pendirian perpustakaan menurut Ibrahim Bafadal yang dikutip oleh Prastowo. Untuk mendirikan perpustakaan sekolah, ada beberapa langkah yang dapat ditempuh antara lain. Yang pertama, yaitu pembentukan panitia perpustakaan. Penggagas pembentukan panitia perpustakaan harus berasal dari pihak sekolah, baik kepala sekolah maupun guru-guru, karena kepala sekolah secara kelembagaan mempunyai wewenang untuk mendirikan perpustakaan sekolah. Dan kepala sekolah serta guru-guru mengetahui secara baik situasi dan kondisi sekolah. Selanjutnya, merapatkan gagasan dengan seluruh anggota staf sekolah. Jika disetujui, perlu merancang pendirian perpustakaan sekolah untuk dilaporkan atau diusulkan kepada instansi atasan yang bersangkutan. Setelah membuat rancangan, kepala sekolah perlu mengusulkan rancangan tersebut pada instansi yang berwenang. Jika disetujui, kepala sekolah perlu mengadakan rapat lanjutan yang terdiri dari pihak ekstern dan pihak intern. Dan yang terakhir adalah pembentukan panitia perpustakaan sekolah. Ada beberapa tugas kepanitiaan perpustakaan sekolah, diantaranya yaitu merencanakan pendirian perpustakaan sekolah, menentukan kebijakan untuk mengembangkan dan pembinaan perpustakaan sekolah, menentukan kebijakan dalam hal mencari sumber-sumber pengadaan. Pengadaan di sini yaitu pengadaan dana, menentukan kebijakan dalam hal penentukan tenaga pengelolaan perpustakaan sekolah, dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perpustakaan sekolah. Langkah yang kedua dalam mendirikan perpustakaan sekolah yaitu mengusahakan sarana dan prasarana perpustakaan sekolah. Perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan perpustakaan sekolah harus memenuhi syarat baik kualitas maupun kuantitasnya. Perpustakaan menyediakan gedung atau ruang perpustakaan dengan luas sekurang-kurangnya untuk SD atau MI sebesar 56 meter persegi, sedangkan untuk SMP atau MTS sebesar 112 meter persegi, dan untuk SMA ataupun MA sebesar 168 meter persegi. Selain itu, perpustakaan menyediakan sarana perpustakaan sekurang-kurangnya meliputi rak buku, rak majalah, rak surat kabar, meja baca, kursi baca, meja kerja, kursi kerja, lemari katalog, lemari, papan pengumuman, meja sirkulasi, komputer dan mejanya untuk keperluan administrasi, perangkat komputer dan mejanya untuk keperluan pemustaka, tempat sampah, serta jam dinding. Langkah yang ketiga yaitu untuk mengusahakan dan mengatur bahan-bahan pustaka. Mengusahakan bahan pustaka dapat ditempuh dengan buku-buku yang dimiliki sekolah dikumpulkan oleh panitia, atau mengusahakan dengan cara yang lain seperti membeli atau meminta sumbangan. Setelah bahan-bahan pustaka terkumpul, perlu dilakukan processing, yaitu koleksi buku yang dimiliki di stempel sekolah dan inventaris perpustakaan. Kemudian mendata koleksi pada buku inventaris, kemudian mengklasifikasikan koleksi menurut sistem klasifikasi, lalu mengatalog buku-buku yang tersedia, melengkapi koleksi dengan katalog buku, kartu buku, slip tanggal, dan call number, serta menyusun buku-buku koleksi di almari atau rak-rak buku yang sesuai. Langkah keempat dalam pendirian perpustakaan yaitu menunjuk
tenaga pengelola. Setiap perpustakaan itu memiliki kebutuhan tenaga pengelola perpustakaan yang berbeda, dilihat dari jumlah pengunjung, jumlah koleksi, dan besar kecilnya perpustakaan. Namun, setiap perpustakaan sekolah sekurang-kurangnya harus memiliki satu tenaga perpustakaan yang berkualifikasi SMA sederajat dan memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan dari lembaga yang ditetapkan pemerintah. Jika sekolah atau madrasah memiliki lebih dari satu tenaga perpustakaan, mempunyai lebih dari 6 rombongan belajar, mempunyai lebih dari 1000 judul materi perpustakaan, maka dapat mengangkat kepala perpustakaan dengan kualifikasi yang berbeda antara kepala perpustakaan melalui jalur pendidik maupun kepala perpustakaan dari jalur tenaga kependidikan. Syarat kepala perpustakaan melalui jalur pendidik antara lain berkualifikasi D2 atau sarjana, memiliki sertifikasi kompetensi pengelolaan perpustakaan dari lembaga yang ditetapkan pemerintah, serta masa kerja minimal 3 tahun. Sedangkan syarat kepala perpustakaan melalui jalur tenaga kependidikan antara lain berkualifikasi D2 ilmu perpustakaan dan informasi dengan masa kerja minimal 4 tahun dan berkualifikasi D2 non ilmu perpustakaan dan informasi, memiliki sertifikasi kompetensi pengelolaan perpustakaan dari lembaga yang ditetapkan pemerintah, serta memiliki masa kerja minimal 4 tahun di perpustakaan. Dan langkah terakhir dalam pendirian perpustakaan yaitu membuat tata tertib perpustakaan sekolah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat tata tertib perpustakaan sekolah yaitu pembuatan tata tertib hendaknya melibatkan semua anggota panitia perpustakaan sekolah dan tenaga pengelola operasionalnya, serta hal-hal yang perlu dicantumkan dalam tata tertib perpustakaan sekolah antara lain sifat dan status perpustakaan sekolah, keanggotaan perpustakaan sekolah, bahan-bahan pustaka yang tersedia baik yang boleh dipinjam ke rumah maupun yang hanya bisa dibaca di perpustakaan, sanksi atau hukuman bagi pengunjung yang melanggar tata tertib yang berlaku, iuran bagi setiap anggota, waktu pelayanan atau jam peminjaman buku, sistem penyelenggaraan, serta lamanya setiap kali peminjaman dan maksimal jumlah buku yang boleh dipinjam. Hendaknya tata tertib dibuat sederhana agar dapat dijalankan secara efektif serta menjamin suasana aman dan kondusif. Serta perlu dijaga agar tata tertib tidak terlalu keras dan kaku sehingga membuat murid trauma dan takut mengunjungi perpustakaan. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok A3, kurang lebih mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.